Kamu, pengemis yang setiap pagi berdiri di depan kantorku, berani melamarkan putriku. Lelaki tua itu menatap CEO muda yang sombong itu. Jangan lihat dari baju kumal. Nak, kadang yang kau remehkan justru yang paling berharga di mata Allah. Satu tantangan pun keluar dari mulut sang CEO. Kalau kau bisa bangun perusahaan yang menyaingi milikku dalam setahun, aku akan jadikan kau menantuku. Tanpa sadar, kalimat itu akan menjadi ujian takdir paling besar dalam hidupnya. Jika kau ingin melihat bagaimana kesombongan dikalahkan oleh takdir Allah, like dan dukung cerita ini agar kisahnya sampai ke akhir yang meneguhkan iman. Langit Jakarta siang itu memantulkan sinar keemasan di kaca-kaca gedung pencakar langit milik Raka Aditya, seorang CEO muda yang karirnya melonjak terlalu cepat untuk ukuran usianya. Di bawah usianya yang belum genap 35, ia sudah memiliki apa yang banyak orang hanya bisa impikan. Perusahaan teknologi raksasa, puluhan mobil mewah, dan rumah megah di kawasan elit yang dijaga ketat. Semua yang diinginkannya datang dengan mudah. Tapi bersamaan dengan itu, tumbuh pula kesombongan yang perlahan menelan hatinya. Raka duduk di ruang kerjanya di lantai 70, menatap kota di bawah seolah seluruh dunia tunduk di bawah telapak kakinya. Tangannya memainkan pena emas yang lebih sering digunakan untuk menandatangani pemecatan daripada penghargaan. Ia tidak percaya pada keberuntungan, apalagi takdir. Dalam pikirannya, hanya kerja keras dan kecerdikan yang menentukan siapa pemenang. Ia sering berkata pada para direktur muda, Allah tidak akan menolong orang malas. Tapi kalau kau cukup pintar, kau bahkan tidak perlu pertolongan siapapun. Kalimat itu menggema seperti prinsip hidupnya, dingin, sombong, dan menolak kelembutan. Setiap pagi, ia berjalan masuk ke kantor dengan langkah penuh percaya diri, disambut karyawan yang menunduk bukan karena hormat, tapi karena takut. Tidak ada yang berani menatap matanya terlalu lama. Tatapan itu tajam, menilai, dan siap menghakimi siapapun yang terlihat lemah. Di depan gedung megah itu, setiap pagi pula, seorang lelaki tua duduk bersila di trotoar. Bajunya kumal, rambutnya mulai memutih, tapi wajahnya teduh seperti seseorang yang telah berdamai dengan hidup. Ia selalu menyapa setiap orang yang lewat dengan senyum dan kalimat lembut. Nak, jangan lupa bersyukur hari ini. Apapun yang terjadi, semua dari Allah, bukan dari kita. Kata-kata itu seperti debu bagi Raka. Ia sering lewat tanpa menoleh, bahkan terkadang melempar tatapan sinis. Suatu pagi, saat mobil sportnya berhenti di depan lobi, Raka sempat mendengar pengemis itu berkata, "Kau tampak lelah. Nak, jangan biarkan dunia mengambil hatimu, biar tak ada ruang lagi untuk Allah." Raka menatapnya dingin dari balik jendela mobil. "Kau pikir aku lelah? Aku justru menikmati hidupku. Pak Tua. Kau seharusnya berhenti menggurui orang yang jelas lebih berhasil darimu." Pengemudi di sampingnya menunduk. Takut Raka marah lebih jauh. Tapi Raka hanya tersenyum tipis. Senyum kemenangan yang membuat suasana sekitar seolah menunduk kalah. Dalam ruang rapat, Raka memperlihatkan wajah berbeda, berkarisma, meyakinkan, penuh logika dan rencana besar. Ia adalah sosok pemimpin yang mampu membalikan arah bisnis hanya dengan satu keputusan. Namun di balik segala kejeniusannya, ada keangkuhan yang membuat siapapun sulit mendekat. Ia menolak semua bentuk nasihat, bahkan dari ayahnya sendiri yang dulu membangun fondasi awal perusahaan itu dengan doa dan kerja keras. "Zaman berubah, ayah," katanya suatu kali. "Doa saja tak cukup. Dunia butuh strategi, bukan sajadah." Ayahnya hanya diam waktu itu, menatap anaknya dengan pandangan getir, seperti seseorang yang tahu badai akan datang, tapi tak bisa menghentikannya. Sore hari, ketika karyawan mulai pulang, Raka masih duduk di balik meja, memandangi langit yang mulai gelap. Dari lantai tinggi itu, kota tampak kecil, seperti semesta mainan yang bisa ia kendalikan sesuka hati. Tapi di bawah sana, pengemis tua itu masih duduk di tempat yang sama. Meski hujan mulai turun, ia tetap tersenyum, menatap langit dan melafazkan doa. Raka yang sedang meneguk kopinya sempat menoleh lewat kaca, melihat bayangan kecil itu diterpa hujan. Ada sesuatu di dadanya yang terasa aneh,
sejenis rasa sesak yang tak ia kenali. Tapi ia buru-buru menepisnya, menekan tombol interkom dan berkata, "Suruh satpam usir orang tua itu. Aku tidak mau citra perusahaan rusak hanya karena ada pengemis di depan gedungku." Malam itu, pengemis tua itu tetap duduk di sana, bahkan setelah satpam menegurnya. "Nak, aku tidak mengemis untuk dirimu," katanya pelan. "Aku hanya ingin mengingatkan mereka yang lupa bahwa setiap rezeki ada batasnya, dan setiap kesombongan akan diuji." Satpam tak mengerti maksudnya. Mereka hanya menyingkirkan lelaki itu ke tepi jalan. Tapi kata-kata terakhir itu bergema di hati mereka. Entah kenapa terasa seperti doa sekaligus peringatan. Keesokan harinya, Raka datang lebih pagi dari biasanya. Di depan gerbang, ia melihat secari kertas kecil tergeletak di tempat pengemis itu biasa duduk. Tulisannya sederhana. Yang tinggi tidak selalu kuat, dan yang rendah tidak selalu lemah. "Kelak kau akan mengerti, Nak." Raka meremas kertas itu dan membuangnya ke tempat sampah, lalu berjalan ke dalam gedung dengan wajah dingin. Tapi langkahnya sedikit ragu, seolah kata-kata itu tertinggal di kepalanya. Sementara itu, di lantai bawah, hujan mulai turun lagi. Tidak ada yang tahu kemana perginya lelaki tua itu, namun bekas duduknya masih basah, dan secari kertas itu tergeletak di antara genangan air, tulisan tinta yang mulai luntur tapi masih terbaca samar. Kesombongan hanya menunda kehancuran. Dan tanpa disadari Raka, itulah hari terakhir ia melihat pengemis itu dalam keadaan biasa. Hari terakhir sebelum hidupnya berubah selamanya. Hari itu, aula utama kantor pusat Raka Group dipenuhi undangan dari berbagai kalangan elit. Media, investor, dan rekan bisnis memenuhi ruangan yang didekorasi mewah dengan lampu kristal menggantung di langit-langit. Semua orang tahu, hari itu adalah hari besar bagi Raka Aditya. Hari di mana ia akan memperkenalkan calon tunangan putrinya, Nadia Raka Putri, gadis yang menjadi simbol kemewahan dan kesempurnaan di mata publik. Nadia berjalan anggun di samping ayahnya, mengenakan gaun putih sederhana namun berkelas. Meski wajahnya tersenyum, matanya menyimpan kelelahan. Ia mencintai ayahnya, tapi sering merasa tercekik oleh kebanggaan dan ambisi yang membungkus setiap langkah keluarga mereka. Di antara tamu-tamu yang datang, Nadia sempat menatap ke arah pintu masuk. Entah kenapa, pikirannya teringat pada sosok lelaki tua yang dulu sering duduk di depan gedung, tersenyum setiap kali ia lewat. Namun hari itu, tempat itu kosong. Raka naik ke panggung, memegang mikrofon dengan penuh percaya diri. "Hari ini, saya ingin memperkenalkan calon menantu saya, putra dari keluarga Santosa, pemilik jaringan media terbesar di negeri ini. Bersama, kami akan membangun masa depan baru, menggabungkan kekuatan, pengaruh, dan kejayaan." Tepuk tangan bergemuruh. Kamera menyorot wajahnya yang penuh kebanggaan. Tapi sebelum Raka sempat melanjutkan kalimatnya, terdengar suara serak dari arah pintu. "Tunggu sebentar, Nak." Semua kepala menoleh. Di antara para tamu berpakaian jas dan gaun mahal, berdiri sosok lelaki tua dengan baju lusuh, memegang tongkat kayu yang sudah usang. Raka memicingkan mata, seperti tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Itu, lelaki yang dulu ia suruh diusir dari depan kantornya. Satpam segera bergerak, namun si lelaki tua mengangkat tangannya pelan. "Aku datang bukan untuk mengemis. Aku datang untuk berbicara." Ruangan mendadak senyap. Raka menatapnya dengan tatapan tajam, setengah menahan amarah, setengah heran. "Kau tidak tahu tempatmu di mana, Pak Tua. Ini bukan jalanan tempatmu biasa duduk." Lelaki itu tersenyum lembut. Wajahnya teduh meski semua mata memandangnya dengan jijik dan heran. "Justru karena aku tahu tempatku, Nak, aku datang ke sini. Aku datang untuk melamar putrimu." Kalimat itu jatuh seperti petir di tengah pesta. Semua orang membeku, lalu serentak meledak dalam tawa yang bergema keras di seluruh aula. Para tamu menutup mulutnya sambil menahan geli. Beberapa bahkan mengeluarkan ponsel, merekam adegan itu. Raka berdiri kaku. Wajahnya memerah antara malu dan marah. "Apa yang baru saja kau katakan?" Suaranya meninggi. "Aku melamar putrimu, Nadia," ulang lelaki itu tenang. "Karena aku percaya,
Cinta sejati tidak diukur dari harta, tapi dari niat yang diberkahi Allah. Tawa makin keras. Raka menepuk mikrofon di tangannya, menatap tajam ke arah satpam. Keluarkan dia. Sekarang. Namun sebelum satpam sempat menyentuhnya, Nadia yang sejak tadi diam berdiri, melangkah maju. Ada sesuatu dalam tatapan lelaki tua itu. Bukan gila, bukan nekat, tapi ada ketenangan yang entah kenapa membuatnya sulit berpaling. Ayah, tunggu dulu. Biarkan beliau bicara. Raka menatap putrinya dengan geram. Nadia, ini sudah keterlaluan. Lihat sekelilingmu. Dunia sedang menertawakan kita. Biarlah, ayah, bisik Nadia pelan. Terkadang yang tampak gila justru membawa makna yang belum kita pahami. Suasana menegang. Lelaki tua itu menatap Raka dengan pandangan teduh. Seperti ayah yang sedang menasehati anaknya sendiri. Raka, aku tidak datang untuk mempermalukanmu. Aku hanya ingin menepati janji lama. Janji yang mungkin sudah kau lupakan. Aku pernah berjanji pada diriku sendiri. Jika suatu hari aku melihat lelaki yang sombong tapi masih punya kesempatan diselamatkan, aku akan datang untuk mengetuk hatinya. Raka menggeleng, menahan tawa sinis. Kau pikir aku butuh nasihat dari orang sepertimu? Dunia ini milik orang kuat, Pak Tua. Bukan orang yang menghabiskan hidup menunggu belas kasihan Allah. Lelaki itu tersenyum. Kalau begitu, biarkan aku menantangmu. Ruangan hening kembali. Semua pandangan kini terarah pada mereka berdua. Kau bilang dunia milik orang kuat. Maka buktikan. Aku tantang kau, Raka Aditya. Jika dalam 1 tahun kau masih lebih besar dan lebih berkuasa dariku, aku akan pergi dan tak akan pernah menampakkan diri lagi di hadapanmu. Tapi jika aku berhasil menyaingimu, bahkan melampauimu, kau harus menepati kata-katamu barusan. Kau akan menikahkan putrimu denganku. Kali ini, bukan hanya tawa, tapi ejekan yang memenuhi ruangan. Beberapa tamu berbisik sinis, menganggap lelaki itu sudah kehilangan akal. Namun yang membuat semua orang terkejut adalah Raka justru tertawa keras. Tawa yang menggema lama, menandakan bukan sekadar penghinaan, tapi kesombongan yang sudah menembus batas. Kau ingin menantangku? Seorang pengemis menantang Raka Aditya. Ya, jawabnya tenang. Karena kekuatan sejati bukan pada harta, tapi pada keberkahan yang datang dari Allah. Raka menepuk bahu satpamnya, lalu berkata dengan nada mengejek. Baiklah, Pak Tua, aku terima tantanganmu. Jika dalam 1 tahun kau bisa membangun perusahaan yang menyaingi milikku, aku akan menikahkan putriku denganmu. Tapi jika tidak, aku pastikan kau tidak akan bisa berdiri di jalan ini lagi. Dunia tidak ramah bagi orang yang berani menantangku. Nadia terkejut. Wajahnya pucat. Ayah, itu keterlaluan, serunya. Diam, Nadia, bentak Raka. Aku hanya ingin memberinya pelajaran. Lelaki tua itu menunduk, bukan karena takut, tapi seperti seseorang yang tengah mendoakan orang yang sedang tersesat. Aku tidak menantangmu karena benci. Nak, aku hanya ingin membuktikan bahwa kebesaran bukan diukur dari angka, tapi dari niat yang suci. Semoga Allah memberi kita jalan untuk memahami arti sejati dari kekuatan. Ia berbalik pergi, meninggalkan keheningan yang aneh di ruangan itu. Kamera yang tadi bergetar karena tawa kini berhenti. Tidak ada lagi yang bisa berkata apapun. Raka berdiri di panggung, menatap punggung lelaki itu menjauh, merasa menang, tapi entah kenapa, di dadanya ada getaran kecil yang ia sendiri tidak mengerti. Ketika pintu aula tertutup, Nadia menatap ayahnya dengan mata yang berkaca-kaca. Ayah mungkin merasa menang hari ini, tapi apakah ayah yakin tidak ada yang sedang mempermainkan ayah dari atas sana? Raka tak menjawab. Ia hanya berdiri kaku, menatap sekeliling, mendengar gema tawa tamu yang perlahan menghilang, meninggalkan suasana aneh, seolah ruangan itu baru saja menyaksikan sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar sebuah lamaran gila. Dan di luar gedung, angin sore berhembus membawa secarik daun jatuh tepat di tempat lelaki tua itu tadi berdiri. Hening, tapi mengandung firasat bahwa sesuatu yang lebih besar baru saja dimulai. Hujan malam itu turun deras,
membasahi halaman depan gedung megah tempat pesta pertunangan yang berubah menjadi tontonan aneh. Sorotan berita masih hangat. Media sosial dipenuhi potongan video yang memperlihatkan lelaki tua lusuh berani menantang seorang CEO besar di depan publik. Tagar pengemis Mlama Manaka menjadi bahan ejekan nasional. Namun di balik tawa orang banyak, ada sesuatu yang lain. Sebuah keheningan yang mulai tumbuh dalam hati beberapa orang yang menyaksikannya secara langsung. Bagi Raka Aditya, semua itu hanyalah gangguan kecil. Ia menganggap peristiwa tadi sebagai bahan hiburan semata. Sesuatu yang akan dilupakan orang dalam beberapa hari. Tapi di dasar hatinya, ada perasaan tak nyaman yang sulit dijelaskan. Malam itu, setelah semua tamu pergi dan lampu gedung dimatikan, Raka berdiri di balkon kantornya menatap hujan. Suara air yang jatuh di kaca seperti mengulang suara lelaki tua itu yang berkata dengan tenang, "Kekuasaanmu akan diuji, bukan oleh tangan manusia, tapi oleh takdir Allah." Raka memejamkan mata, menepis gema suara itu. Ia tak percaya pada hal-hal gaib. Bagi dirinya, dunia berjalan dengan logika, bukan doa. Ia meneguk wain mahalnya, menatap pantulan dirinya di kaca. "Aku Raka Aditya," gumamnya. "Orang seperti dia tidak mungkin bisa menandingi aku, apalagi dalam 1 tahun." Namun malam itu terasa panjang. Dalam keheningan yang menempel di dinding, entah kenapa Raka merasa seperti sedang diawasi oleh sesuatu yang tak terlihat. Beberapa hari kemudian, kehidupan kembali normal. Media beralih ke isu lain. Tapi tiba-tiba, di sebuah rapat investor, Raka menerima kabar mengejutkan. Ada perusahaan baru yang muncul dengan kecepatan luar biasa. Namanya Nurtec Indonesia. Aneh, karena perusahaan itu bergerak di bidang teknologi sosial. Bidang yang selama ini tidak dianggap menguntungkan. Tapi yang lebih mengejutkan, Nurtec mulai menarik investor yang dulu bekerja sama dengan Raka. Raka menatap layar presentasi yang menampilkan data pertumbuhan Nurtec. Dalam 3 bulan, perusahaan itu berhasil mendapatkan pendanaan besar dan menciptakan platform digital yang memudahkan masyarakat miskin mengakses bantuan dan peluang usaha tanpa bunga. Dalam hitungan minggu, pengguna aplikasinya menembus jutaan. "Siapa di balik perusahaan ini?" tanya Raka dingin pada tim risetnya. "Masih belum jelas, Pak," jawab salah satu staf gugup. CEO-nya belum pernah muncul ke publik. Tapi dari informasi terbatas, perusahaan ini mengklaim beroperasi atas dasar keberkahan dan tanggung jawab sosial. Mereka juga sering menyebut nama Allah dalam setiap wawancara. Nama itu kembali menghantam hati Raka. Ia terdiam sejenak, lalu menertawakan laporan itu. Keberkahan? Tanggung jawab sosial? Dunia bisnis bukan tempat untuk bermain dengan iman. Catat, kita akan buat mereka jatuh sebelum mereka sempat berdiri. Perintah itu menjadi awal dari perang dingin yang tak kasat mata. Raka mengerahkan tim marketing, jaringan media, bahkan membayar buzzer untuk menjatuhkan citra Nurtec. Tapi anehnya, setiap upaya itu seperti berbalik arah. Setiap kabar buruk yang disebarkan tentang Nurtec justru menjadi jalan bagi orang-orang baru untuk mengenal dan mendukung perusahaan itu. Semakin Raka menyerang, semakin tinggi nama Nurtec. Satu malam, Raka menerima pesan misterius di email pribadinya. Tidak ada nama pengirim, hanya satu kalimat. Yang mencoba memadamkan cahaya kebaikan akan terbakar oleh apinya sendiri. Raka memukul meja keras. Amarahnya meledak. Ia memanggil kepala keamanan dan memerintahkan penyelidikan internal. Yakin bahwa ada kebocoran dari dalam. Namun hasilnya nihil. Semua berjalan rapi. Tak ada yang bisa ia salahkan. Tapi setiap malam, pesan-pesan serupa terus datang. Seolah mengingatkannya bahwa perang yang ia mulai bukan perang biasa. Nadia, yang diam-diam mengikuti perkembangan Nurtec, mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Ia membaca berita tentang bagaimana perusahaan itu membantu ribuan pedagang kecil, anak yatim, dan keluarga miskin tanpa meminta imbalan. Bahkan sebagian besar laba disumbangkan untuk pendidikan. "Ini bukan bisnis, ini pengabdian," gumamnya. Tapi ketika ia mencoba menyampaikan kekaguman itu pada ayahnya, Raka membentak, "Jangan sebut nama itu di rumah ini lagi. Mereka hanya pura-pura suci."
Dunia ini tidak butuh orang suci, dunia butuh orang kuat. Setelah itu, Raka menatap wajah putrinya, yang terlihat sedih dan takut. Ada sesuatu dalam mata Nadia yang membuatnya sedikit goyah, tatapan kecewa yang mengingatkannya pada mendiang istrinya dulu, wanita yang selalu mengingatkan untuk tidak meninggalkan sholat, tapi yang nasihatnya dulu Raka abaikan. Malam berikutnya, Raka kembali ke kantornya sendirian. Ia membuka laporan keuangan dan menatap grafik perusahaan yang tiba-tiba menunjukkan penurunan kecil. Untuk pertama kalinya, dalam bertahun-tahun, angka itu bergerak ke arah yang salah. Di layar komputer, berita tentang Nurtek terus muncul di laman bisnis internasional. Perusahaan filantropi berbasis syariah yang mengubah wajah ekonomi rakyat. Ia menutup laptopnya dengan kasar. Mustahil, desisnya. Tidak mungkin mereka bisa tumbuh secepat itu. Namun jauh di dalam dirinya, sesuatu mulai bergetar, bukan karena takut kalah, tapi karena ia tak lagi paham apa yang sedang dilawan. Ini bukan sekadar persaingan pasar. Ini seperti sesuatu yang menguji jiwanya. Beberapa hari kemudian, sekretarisnya datang dengan wajah pucat. "Pak, ada seseorang di lobi ingin bertemu. Ia bilang Anda sudah berjanji." Raka menatapnya heran. "Janji? Janji apa?" Ia bilang, "Anda pernah menantangnya 1 tahun." Jantung Raka berdegup. Ia berdiri perlahan, melangkah menuju lift dengan langkah berat. Setiap langkah terasa seperti gema masa lalu yang ia pikir sudah terkubur. Saat pintu lift terbuka di lobi, matanya terpaku. Di sana, duduk di kursi tunggu, dengan pakaian bersih tapi sederhana, sosok lelaki tua itu. Tapi kali ini ada sesuatu yang berbeda. Tatapan matanya bukan lagi tatapan pengemis. Ada wibawa, ada ketenangan yang menenangkan sekaligus menakutkan. Lelaki itu berdiri perlahan, tersenyum dan berkata pelan, "Waktumu sudah dimulai. Raka, dunia ini bukan milik orang yang paling kuat, tapi milik mereka yang paling diberkahi." Hening. Raka tak menjawab. Tapi di dalam dirinya, ada sesuatu yang mulai retak. Ia merasa untuk pertama kali dalam hidupnya. Kalah, bukan karena angka, tapi karena ketenangan orang yang tak punya apa-apa. Malam itu, ia tak bisa tidur. Suara hujan di luar seperti bisikan takdir, mengulang janji yang ia buat dengan sombong, sebuah tantangan yang kini mulai menuntut balasannya. Langit pagi itu tampak abu-abu, seakan mencerminkan suasana hati Raka Aditya yang murung. Kantor megahnya yang dulu berdenyut dengan ambisi kini terasa dingin dan sunyi. Para karyawan berbicara pelan, berjalan hati-hati seolah takut menimbulkan suara yang bisa memicu ledakan emosi bos mereka. Sudah 3 bulan sejak lelaki tua itu kembali menampakkan diri, dan sejak hari itu, kehidupan Raka tak pernah lagi sama. Semua dimulai dari hal kecil. Sistem keuangan perusahaan mendadak error tanpa sebab yang jelas. Laporan keuangan yang selama ini akurat tiba-tiba menunjukkan selisih miliaran rupiah yang tak bisa ditemukan jejaknya. Tim IT bekerja siang malam, tapi mereka tak menemukan kebocoran apapun. Tidak ada peretasan. "Pak, semua data aman," kata mereka berulang kali. Tapi bagaimana bisa aman jika uang menguap begitu saja? Raka menatap layar komputer yang menampilkan grafik keuangan menurun. Ia menekan pelipisnya keras, menahan marah. Tidak ada hal yang tak bisa dijelaskan, gumamnya dingin. Namun di balik kata-kata itu, ada bayangan ketakutan yang ia coba sembunyikan, takut pada sesuatu yang di luar kendali. Nurtek, perusahaan misterius yang dulu ia remehkan, kini tumbuh seperti badai. Setiap kali Raka kehilangan proyek besar, Nurtek selalu muncul sebagai pemenangnya. Setiap investor yang ia dekati, tiba-tiba berubah arah mendukung mereka. Yang membuatnya makin marah, Nurtek tak pernah mengeluarkan satupun iklan komersial. Semua dukungan datang secara alami, dari testimoni orang-orang kecil yang terbantu oleh program sosialnya. Raka mencoba strategi baru, membeli saham-saham kecil Nurtek lewat perantara untuk mengetahui rahasia di dalamnya. Tapi anehnya, setiap transaksi itu selalu gagal di menit terakhir. Seperti ada kekuatan tak terlihat yang memutuskan segalanya. Ia bahkan memerintahkan anak buahnya menyelidiki siapa pemilik utama Nurtek.
Namun laporan yang diterimanya hanya berisi nama-nama fiktif dan nomor rekening yayasan sosial. Tidak ada wajah, tidak ada identitas, hanya jejak amal. Ini mustahil, bentaknya suatu malam di ruang rapat. Perusahaan tidak bisa berjalan tanpa figur pemimpin. Siapa orang di balik semua ini? Salah satu manajer muda memberanikan diri angkat bicara. Suaranya bergetar. Mungkin, perusahaan itu tidak bergantung pada satu orang, Pak. Mereka bekerja dengan prinsip keikhlasan. Semua karyawan mereka mendapat gaji sama rata, dan semua keuntungan disalurkan kembali ke masyarakat. Raka menatapnya dengan mata merah. Keikhlasan tidak menghasilkan uang. Dunia ini tidak digerakkan oleh doa, tapi oleh data dan strategi. Ia memukul meja hingga pecahan gelas air mineral berserakan. Semua orang terdiam. Tapi di sudut ruangan, seorang sekretaris wanita menunduk, berbisik lirih tanpa berani bersuara. Kadang doa lebih kuat dari strategi, Pak. Kalimat itu seperti pisau yang menusuk diam-diam ke dada Raka. Ia menatap kaca di ruang rapat, melihat pantulan wajahnya sendiri. Mata yang dulu penuh ambisi kini tampak lelah dan gelap. Malam itu, ia pulang ke rumah sendirian. Jalanan kota yang dulu terasa hidup kini seakan berjarak. Ia berhenti di lampu merah, melihat ke kiri. Sebuah papan besar memajang tulisan, Nurtek Care menebar berkah, menghapus luka. Di bawahnya terpampang foto anak-anak yatim tersenyum memegang tablet digital sumbangan Nurtek. Ia menatap gambar itu lama, merasa dadanya sesak. Apa ini kebetulan? Pikirnya. Tapi semakin ia mencoba menolak, semakin besar rasa takut yang merayap. Beberapa hari kemudian, kabar buruk datang bertubi-tubi. Pabrik cabang di Surabaya terbakar. Gudang di Batam kebanjiran. Server utama mereka di Singapura diserang bug misterius hingga data hilang permanen. Namun yang paling aneh, tak satu pun insiden itu menelan korban jiwa. Seolah ada tangan tak terlihat yang melindungi manusia, tapi menghancurkan hasil kerja Raka satu demi satu. Investor mulai panik. Saham jatuh. Raka kehilangan lebih dari separuh nilai perusahaannya dalam waktu singkat. Setiap kali ia mencoba bangkit, masalah baru muncul. Partner lama mengundurkan diri, kontrak besar dibatalkan tanpa alasan. Bahkan media yang dulu memujanya kini memberitakan keruntuhannya dengan nada simpatik bercampur heran. Suatu malam, Raka duduk di ruang kerjanya yang sepi. Ia membuka data laporan keuangan terakhir, tapi matanya tertuju pada catatan lama di pojok meja. Secuil kertas lusuh yang dulu ia temukan di tempat pengemis tua itu biasa duduk. Yang tinggi tidak selalu kuat, dan yang rendah tidak selalu lemah. Tangannya bergetar saat membacanya. Untuk pertama kali, kata-kata itu terasa hidup, seperti menyindir kesombongannya sendiri. Ia menatap langit malam dari balik jendela, lalu berkata pelan namun getir. Kalau memang kau nyata, Allah, tunjukkan padaku, apa yang sebenarnya kau mau dariku. Suaranya serak, setengah antara doa dan keputusasaan. Tak ada jawaban, hanya gemuruh hujan di luar jendela. Tapi dalam hatinya, ada sesuatu yang bergeser. Keesokan paginya, Raka datang ke kantor lebih pagi dari biasanya. Ia berjalan melewati lobi dengan langkah berat. Di depan gedung, ia berhenti mendadak. Di tempat yang dulu biasa ditempati pengemis itu, kini ada seorang anak kecil duduk sambil membaca buku bertuliskan, Ilmu dan Iman. Anak itu menatapnya dan tersenyum, berkata polos, "Paman tahu tidak? Ayahku bilang, kalau orang berhenti sombong, hidupnya akan jadi ringan." Raka membeku, bibirnya kaku, matanya memanas. Ia tak tahu siapa anak itu, tapi ada sesuatu dalam ucapannya yang menampar. Ia melangkah masuk ke lift dengan dada sesak. Dalam ruang sempit itu, ia merasa seolah dinding menutup semakin rapat, dan napasnya menjadi berat. Ketika sampai di lantai atas, ia menemukan karyawan berkumpul di ruang utama. Wajah mereka tegang. Seorang direktur mendekat, menyerahkan tablet. "Pak, ini data terbaru. Nurtek baru saja mengumumkan ekspansi besar. Mereka akan meluncurkan teknologi baru untuk memberdayakan usaha kecil. Dan
Pak, sebagian teknologi itu tampaknya berasal dari rancangan internal kita yang hilang beberapa bulan lalu. Raka memandang layar itu lama. Suaranya pelan namun dingin. Kau bilang, teknologi kita? Tapi bagaimana mungkin mereka bisa memilikinya? Tidak ada yang bisa menjawab. Semua hanya menunduk. Dan di tengah keheningan itu, Raka merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Bukan marah, bukan takut, tapi kehampaan yang begitu dalam. Ia berjalan ke balkon, memandangi langit mendung. Hujan turun lagi, deras. Seperti tidak pernah berhenti sejak malam ia menantang takdir. Dalam deras air itu, ia membisikkan kalimat yang hampir tak terdengar. Mungkin, ini bukan sekadar kebetulan. Mungkin ini cara Allah menegurku dengan lembut. Namun sebelum ia sempat menenangkan diri, telepon berdering keras. Panggilan darurat dari tim hukum. Salah satu investor terbesar menarik seluruh dananya secara sepihak. Nilai perusahaan anjlok total. Semua orang panik. Tapi Raka hanya berdiri di tempat. Diam, membiarkan semua suara bergema di sekelilingnya. Ia tahu, badai telah datang sepenuhnya. Dan tak peduli seberapa kuat ia berusaha melawan. Kali ini bukan sekadar bisnis yang diuji, melainkan hatinya sendiri. Malam itu Jakarta seperti kehilangan denyutnya. Langit kelam, gerimis mengguyur jalanan yang licin. Lampu-lampu kota memantul di genangan air bagai serpihan kaca. Di dalam mobil hitam yang melaju tanpa arah, Raka Aditya duduk terpaku di kursinya. Tangannya menggenggam erat setir. Matanya kosong menatap ke depan. Semua terasa hampa. Telepon dari direktur, notifikasi dari investor, pesan ancaman dari bank. Semuanya tak lagi terdengar. Ia sudah kehilangan segalanya. Perusahaannya dinyatakan bangkrut siang tadi. Sahamnya jatuh bebas. Rekening pribadinya dibekukan. Dan sebagian asetnya disita. Dunia yang dulu ia bangun dengan kebanggaan dan kesombongan kini runtuh tanpa sisa. Tapi yang paling menghancurkan bukan uang yang hilang, melainkan rasa tak berdaya yang perlahan menelan dirinya. Mobilnya berhenti di depan bangunan tua yang remang. Ia tidak sadar bagaimana bisa sampai di sana. Di depannya berdiri sebuah masjid kecil. Temboknya kusam, catnya terkelupas dimakan waktu. Tapi dari dalamnya terdengar suara lembut bacaan Al-Quran, menembus hujan dan menusuk hatinya. Raka turun, melangkah gontai ke arah suara itu. Di teras masjid, ia melihat seorang lelaki tua sedang duduk bersila. Wajahnya tenang diterangi cahaya lampu minyak. Hatinya bergetar. Itu sosok yang sama, lelaki yang dulu ia hina, ia sebut pengemis, ia tantang dengan kesombongan. Kini, untuk pertama kalinya, Raka menatapnya bukan dengan kemarahan, tapi dengan rasa malu yang begitu dalam. Lelaki itu mengangkat kepalanya dan tersenyum lembut. Kau datang juga akhirnya, nak. Raka terdiam. Suaranya tercekat. Air hujan menetes dari rambutnya ke wajah. Seolah menyamarkan air matanya sendiri. Kenapa? Kenapa semua ini terjadi padaku? Suaranya pecah, parau. Karena kadang Allah menegur bukan untuk menghancurkan, tapi untuk menyadarkan, jawab lelaki itu lembut. Kau terlalu lama memuja kekuatan dirimu sendiri, sampai lupa bahwa setiap napas pun bukan milikmu. Raka menunduk. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa kecil. Sungguh kecil. Ia duduk di lantai masjid, menatap lantai yang basah oleh jejak hujan di sandalnya sendiri. Suasana hening, hanya terdengar suara hujan di luar dan gemerincing air yang jatuh dari genting. Aku tidak tahu lagi harus bagaimana, bisiknya. Semua orang menjauh. Aku bahkan tidak tahu siapa diriku tanpa jabatan, tanpa uang, tanpa perusahaan itu. Mungkin itu yang seharusnya kau cari, kata lelaki itu. Siapa dirimu sebenarnya ketika semua itu diambil? Karena disitulah manusia bertemu dengan dirinya sendiri, dan dengan Tuhannya. Raka mengangkat kepala, menatap wajah lelaki itu. Mata tuanya bening, teduh, dan jujur. Tidak ada sedikit pun kebencian di sana. Padahal lelaki inilah yang dulu ia permalukan di hadapan dunia. Kenapa? Kenapa kau tidak marah padaku? Tanya Raka lirih. Marah? Untuk apa aku marah? Nah?
Aku sudah terlalu tua untuk menyimpan dendam. Lagi pula, aku tidak datang untuk membalas. Aku datang karena aku tahu, suatu hari kau akan membutuhkan arah. Dan malam ini, Allah menuntunmu ke sini untuk menemukannya. Kata-kata itu menghujam seperti petir, tapi bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk menyadarkan. Raka memejamkan mata. Bayangan masa lalunya melintas satu persatu. Ayahnya yang dulu selalu menasehati agar tidak sombong, istrinya yang meninggal dengan membawa air mata kecewa, anaknya yang tumbuh dalam kekosongan kasih. Semua menghantam dadanya seperti gelombang yang tak bisa dibendung. Ia terisak, bahunya bergetar. Untuk pertama kali dalam hidupnya, Raka menangis bukan karena kalah, tapi karena sadar. Lelaki tua itu mempersilakannya duduk lebih dekat. Dunia ini sementara. Nak, apapun yang kita genggam dengan kesombongan akan lepas. Tapi apa yang kita serahkan dengan ikhlas akan kembali dengan cara yang indah. Kau terlalu lama berlari dari Allah. Kini saatnya berhenti dan kembali pulang. Raka menatapnya lama. Aku bahkan tidak tahu bagaimana caranya kembali. Ucapnya hampir berbisik. Mulailah dengan mengakui bahwa kau tak mampu. Ucapkan itu. Biarkan hatimu yang bicara. Raka menatap langit-langit masjid, lalu menunduk lagi. Suaranya bergetar, hampir tak terdengar. Aku lemah. Aku sombong. Aku lupa pada MU. Ya Allah, jika ini teguran MU, aku menerimanya. Lelaki tua itu tersenyum, menepuk bahu Raka. Itu awal dari kekuatan yang sesungguhnya. Malam makin larut. Hujan belum berhenti, tapi udara di dalam masjid terasa hangat. Raka duduk di sana lama, mendengarkan lantunan ayat yang dibaca oleh jamaah yang tersisa. Setiap huruf terasa menembus dadanya, membasuh noda-noda yang lama ia tumpuk dengan ambisi dan keserakahan. Ketika azan Isya berkumandang, Raka berdiri perlahan. Lelaki tua itu mengambilkan sajadah dan mengajaknya sholat bersama. Gerakan demi gerakan terasa kaku, tapi di setiap sujudnya, air mata Raka menetes. Di titik itulah, ia merasa ada sesuatu yang kembali pulang, bukan harta, bukan kedudukan, tapi ketenangan yang sudah lama hilang. Usai sholat, Raka duduk kembali. Ia menatap lelaki tua itu dan berkata, "Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan setelah ini." Jangan terburu-buru mencari jawaban. Kau hanya perlu menenangkan hatimu dulu. Dunia akan tetap berjalan, tapi yang penting sekarang adalah memastikan langkahmu menuju cahaya, bukan kembali ke gelap. Raka menunduk dalam. Ada keinginan kuat di hatinya untuk berubah, tapi bayangan masa lalunya masih menghantui. Ia tahu jalan itu tidak mudah. Namun untuk pertama kalinya, ia tidak merasa takut. Di luar, hujan mulai reda. Langit menyingkapkan bintang samar di antara awan. Lelaki tua itu berdiri, menatap langit dan berkata pelan, "Setiap badai akan berhenti, Nak." Dan setelahnya, udara jadi lebih bersih. Tapi hanya mereka yang bertahan dalam sujud yang akan merasakan segarnya udara itu. Raka menatapnya, lalu berkata dengan suara berat, "Siapa sebenarnya engkau? Kenapa kau tahu begitu banyak tentang aku?" Lelaki tua itu tersenyum samar, tapi tidak menjawab. Ia hanya menepuk dada Raka pelan dan berkata, "Yang penting bukan siapa aku, tapi siapa kau akan jadi setelah ini." Sebelum Raka sempat bertanya lagi, lelaki itu melangkah keluar dari masjid, berjalan menembus sisa gerimis malam. Raka terdiam lama, menatap kepergiannya sampai bayangan itu menghilang di kegelapan. Dan di saat itulah, untuk pertama kalinya, Raka menatap sekeliling masjid yang sederhana itu dan berbisik lirih. "Mungkin inilah tempat yang seharusnya aku temukan sejak dulu." Ia bersandar di dinding masjid, menatap langit yang mulai terang di ujung timur, dan untuk pertama kali setelah bertahun-tahun, Raka merasakan kedamaian yang tidak bisa dibeli dengan apapun di dunia. Pagi itu matahari muncul perlahan di balik awan tipis. Sinarnya menembus jendela kamar sederhana yang kini menjadi tempat Raka Aditya beristirahat. Ia tidak lagi tinggal di rumah megahnya.
Semua sudah dijual untuk melunasi hutang dan membantu karyawan yang kehilangan pekerjaan akibat kebangkrutannya. Kini, ia menempati kamar kecil di belakang masjid tempat ia bertemu lelaki tua itu malam sebelumnya. Setiap pagi, suara azan subuh menggantikan alarm bisnisnya yang dulu selalu meraung keras. Dan setiap kali sujud, Raka merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan dulu, ketenangan. Tapi di balik itu, ada pertanyaan besar yang terus menghantui pikirannya. Siapa sebenarnya lelaki tua yang telah mengguncang seluruh hidupnya itu? Hari itu setelah sholat, Raka mendekati marbot masjid, seorang pria berusia 50-an yang ramah. "Pak," lelaki tua yang sering duduk di pojok masjid itu. "Siapa dia sebenarnya?" Marbot tersenyum kecil, lalu berkata, "Kau bicara tentang Ustadz Karim, ya? Beliau dulu pengusaha besar, jauh sebelum kau terkenal. Tapi suatu hari, semuanya hilang dalam semalam." Raka menatap tak percaya. "Pengusaha? Maksud Bapak, dia juga pernah sepertiku." "Lebih dari itu, Nak. Dulu namanya harum di mana-mana. Tapi saat ia difitnah dan dijatuhkan, bukannya melawan, ia memilih diam dan mendekat pada Allah. Ia bilang, mungkin itu cara Allah memurnikan hatinya." Kata-kata itu membuat dada Raka bergetar. Ia berjalan keluar, menatap langit yang mulai cerah, lalu berbisik lirih. "Jadi, dia pernah melewati yang sama, tapi tidak hancur seperti aku." Beberapa hari berikutnya, Raka mulai sering membantu di masjid. Ia ikut membersihkan, membagikan sedekah, bahkan belajar membaca Al-Quran dari awal lagi. Di sela-sela kesibukan itu, ia sering melihat Ustadz Karim duduk mengajar anak-anak kecil. Mereka mendengarkan dengan wajah gembira, sementara beliau bercerita tentang sabar, tentang kehilangan, dan tentang bagaimana Allah tak pernah benar-benar meninggalkan hambanya. Suatu sore, setelah anak-anak pulang, Raka memberanikan diri mendekat. "Ustadz, aku ingin tahu, mengapa dulu kau menerima tantangan bodohku? Aku menghina, mempermalukanmu di depan semua orang. Mengapa tidak marah?" Ustadz Karim tersenyum, menatap jauh ke arah matahari yang mulai turun di ufuk barat. "Karena yang menantangku bukan kau, Nak, tapi kesombongan yang ada di dalam dirimu. Dan aku tahu, suatu hari Allah sendiri yang akan menegurnya. Aku hanya menjalankan perintah hati untuk tidak membalas benci dengan benci." Raka terdiam. Ia menunduk dalam, matanya berkaca. "Dan kau tahu apa yang terjadi setelahnya? Aku benar-benar jatuh. Semuanya hilang." "Ya," jawab Ustadz Karim pelan. "Karena kadang yang hilang itu bukan hukuman, tapi cara Allah menyingkirkan penghalang antara kau dan rahmatnya." Raka menatap wajah tua itu dengan mata bergetar. "Apakah kau yang mendirikan Nurtek?" Ustadz Karim tidak langsung menjawab. Ia menatap langit, lalu berkata dengan nada tenang, "Kau masih ingat uang yang pernah kau anggap hilang dari perusahaanmu? Uang yang kau kira dicuri?" Raka mengangguk pelan, wajahnya tegang. "Uang itu adalah milikmu yang dulu pernah kau hibahkan tanpa sadar." "Apa maksudmu?" "Bertahun-tahun lalu, sebelum semua kesombonganmu tumbuh, kau pernah menandatangani bantuan sosial untuk sebuah yayasan kecil. Uang itu digunakan untuk membantu orang miskin dan yatim. Dari situlah aku memulai Nurtek, bukan untuk melawanmu, tapi untuk meneruskan niat baikmu yang dulu tulus, sebelum hati dan jabatan membuatmu lupa siapa dirimu." Raka terpaku. Tenggorokannya kering. Dunia seakan berhenti berputar. "Jadi, Nurtek berdiri dari uangku?" "Bukan dari uangmu." Ustadz Karim menatapnya dalam. "Dari niatmu yang dulu baik. Allah hanya mengembalikannya padamu dalam bentuk yang lebih suci. Tapi ketika kesombonganmu mencoba menghancurkannya, kau justru menghancurkan dirimu sendiri." Air mata mengalir di pipi Raka tanpa bisa ditahan. Ia menunduk. Suaranya serak. "Aku benar-benar buta. Ustadz, aku menantang orang yang seharusnya mengingatkanku. Aku menghina orang yang membawa kebaikan dari sisa diriku yang dulu." Ustadz Karim menepuk bahunya lembut. "Tidak ada kata terlambat. Nak, selama napas masih berhembus, selalu ada jalan kembali.
Allah tidak mencari manusia yang sempurna. Dia hanya menunggu manusia yang mau pulang. Keduanya terdiam lama. Angin sore berhembus membawa aroma tanah basah dari taman masjid. Suara anak-anak mengaji dari jauh membuat suasana makin syahdu. Raka menatap ke sekeliling. Masjid tua itu. Anak-anak kecil yang belajar dengan tawa polos. Lelaki tua di sampingnya. Semua terasa lebih berharga dari kantor berlantai 70 yang dulu ia banggakan. "Ustadz," ucap Raka pelan. "Andai aku bisa memutar waktu, aku ingin belajar jadi orang sepertimu." "Jangan seperti aku, nak," balas Ustadz Karim. "Jadilah dirimu yang dulu sebelum dunia menutup nuranimu. Dirimu yang berjuang dengan doa ibumu. Dirimu yang dulu bekerja keras untuk membuat orang tuamu bangga. Kembalilah ke sana. Itulah dirimu yang dicintai Allah." Sore itu, matahari tenggelam perlahan, menyinari wajah Raka yang basah air mata tapi tenang. Di hatinya muncul perasaan baru, bukan lagi rasa ingin berkuasa, tapi keinginan untuk menebus semua yang telah ia rusak. Ia menatap Ustadz Karim dan berkata, "Aku ingin membantu Nurtek. Aku ingin menebus kesalahanku." Ustadz Karim hanya tersenyum, lalu berdiri perlahan sambil berkata, "Kau tidak perlu menebus apapun. Cukup teruslah berjalan di jalan yang benar. Kalau hatimu sudah ikhlas, Allah sendiri yang akan menebusmu." Raka menatap sosok itu berjalan menjauh ke arah halaman masjid, dikelilingi cahaya senja. Setiap langkahnya terasa ringan, penuh kedamaian, seolah bumi pun menghormatinya. Dan di saat itu, Raka tahu satu hal pasti, pertemuannya dengan lelaki itu bukan kebetulan. Ia merasa, Allah benar-benar mengirimkan orang itu untuk menyelamatkannya dari kehancuran yang ia buat sendiri. Ketika adzan maghrib berkumandang, Raka berdiri, menatap langit jingga yang perlahan berubah gelap, lalu berbisik lirih. "Terima kasih, Allah, karena Engkau masih mau mengingatkan hamba MU yang paling sombong sekalipun." Dan malam itu, di masjid tua yang sederhana, Raka Aditya memulai kembali hidupnya dari titik paling rendah, tapi dengan hati yang paling tinggi. Hari-hari Raka kini jauh berbeda dari masa lalu. Ia bangun setiap pagi bukan untuk mengejar angka di layar saham, tapi untuk membuka pintu masjid, membersihkan lantainya, dan membantu siapapun yang datang meminta nasihat. Ketika ia melihat orang yang kelelahan, ia tersenyum, karena dulu, di masa kesombongannya, ia tak pernah memberi siapapun senyum yang tulus. Namun ketenangan itu tidak berlangsung lama. Ujian baru datang dengan cara yang tak ia duga. Suatu siang, ketika ia sedang membantu membagikan sembako di halaman masjid, telepon dari rumah sakit berbunyi. Suara di seberang terdengar tergesa. "Panik, Pak Raka. Ini dari rumah sakit utama. Putri Anda, Nadia, mengalami kecelakaan. Kondisinya kritis. Kami butuh keputusan cepat untuk operasi besar." Dunia seketika berhenti berputar. Raka menjatuhkan kantong beras yang ia pegang. Tangannya gemetar. Wajahnya pucat. "Nah, Nadia?" Suaranya hampir tidak keluar. Ia berlari ke jalan, menghentikan ojek dan melesat menuju rumah sakit tanpa berpikir panjang. Di sepanjang perjalanan, hatinya bergetar hebat. "Ya Allah, jangan ambil dia. Aku sudah kehilangan segalanya. Jangan ambil satu-satunya keluarga yang tersisa." Air matanya mengalir tanpa malu. Semua bayangan masa lalu muncul. Wajah putrinya kecil, tawa lembut istrinya yang telah tiada, dan kesibukannya yang dulu membuat ia jarang pulang. Kini, ketika ia sudah belajar menghargai arti cinta, dunia justru mengujinya lagi. Saat tiba di rumah sakit, Raka berlari ke ruang gawat darurat. Tubuh Nadia terbaring di ranjang. Penuh luka dan alat medis menempel di tubuhnya. Dokter menjelaskan dengan cepat, "Kami butuh rumah sakit yang punya fasilitas lebih lengkap. Tapi biaya operasi ini tidak sedikit. Jika tidak dilakukan dalam 2 jam, nyawanya bisa terancam." Raka terdiam. Air mata mengalir. Uang? Ia sudah tidak punya apa-apa. Rekeningnya diblokir. Asetnya dijual. Ia menggenggam tangan putrinya yang dingin. Suaranya pecah. "Nak, ayah di sini. Jangan tidur, ya. Maafkan ayah."
Maaf karena dulu ayah terlalu sibuk mengejar dunia sampai lupa kamu. Tiba-tiba pintu ruang gawat darurat terbuka. Seorang dokter muda masuk, diikuti beberapa perawat dari rumah sakit lain. Di antara mereka, muncul sosok Ustadz Karim, mengenakan jas panjang putih dengan kartu identitas resmi Rumah Sakit Nurker, rumah sakit amal di bawah Yayasan Nurtek. Raka tertegun. Ustadz. Ustadz Karim tersenyum lembut, menepuk bahunya. Tenang, nak. Kami sudah siapkan ruang operasi dan tim terbaik. Semua biaya ditanggung yayasan. Ini bukan kebetulan. Ini panggilan kasih dari Allah. Raka jatuh berlutut. Ia menunduk. Air matanya tak terbendung. Aku tidak pantas menerima ini, Ustadz. Setelah semua yang kulakukan padamu. Raka, suara Ustadz Karim lembut tapi tegas. Allah tidak memberi karena kau pantas, tapi karena Dia Maha Pengasih. Kau diuji bukan untuk disiksa, tapi untuk diajarkan arti sabar. Sementara tim medis memindahkan Nadia ke ruang operasi, Raka berdiri di depan pintu ruang itu, menatap lampu merah tanda operasi sedang berjalan. Setiap detik terasa seperti siksaan. Ia ingin masuk, ingin membantu, tapi hanya bisa berdoa. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, bibirnya mengucap doa tanpa mengingat dunia. Ya Allah, jika ini ujian MU, aku terima. Tapi aku mohon, selamatkan dia. Aku tidak punya apapun lagi selain harapan ini. Waktu terasa beku. Setiap suara mesin rumah sakit seolah menjadi gema dari hatinya yang gemetar. Di kursi tunggu, Raka menatap Ustadz Karim yang duduk di sebelahnya, membaca tasbih dengan tenang. Bagaimana bisa kau setenang itu, Ustadz? Tanya Raka, suaranya parau. Karena aku percaya pada janji Allah. Dia tidak akan membiarkan air mata seorang ayah jatuh tanpa alasan. Beberapa jam berlalu. Akhirnya, pintu ruang operasi terbuka. Dokter keluar. Wajahnya penuh peluh tapi tersenyum. Operasi berhasil. Tapi kondisi Nadia masih butuh pengawasan intensif. Raka langsung bersujud di lantai rumah sakit. Tangisnya pecah. Tapi kali ini bukan tangis putus asa, melainkan syukur yang menyesakkan dada. Ia tidak lagi peduli pada tatapan orang di sekelilingnya. Terima kasih, ya Allah. Kau masih beri aku kesempatan. Ketika ia menatap ke arah Ustadz Karim, lelaki tua itu menunduk dengan mata yang basah. Ia mengucap lirih. Lihatlah, nak, inilah bukti bahwa kasih Allah tidak pernah hilang, bahkan untuk mereka yang sempat lupa padanya. Beberapa hari kemudian, Nadia mulai sadar. Suaranya lemah tapi matanya jernih. Ayah. Raka menggenggam tangannya erat. Iya, nak. Ayah di sini. Aku dengar ayah. Tinggal di masjid sekarang. Raka mengangguk. Tersenyum kecil. Iya. Dan mungkin itu tempat terbaik yang pernah ayah tinggali. Nadia tersenyum. Air matanya menetes. Ibu pasti bahagia melihat ayah sekarang. Kata-kata itu menghantam lembut hati Raka. Ia menunduk. Mencium tangan putrinya. Doakan ayah terus kuat. Ya, nak. Dunia ini cepat sekali berubah. Tapi ayah tidak mau lagi kehilangan arah. Ustadz Karim datang menjenguk beberapa jam kemudian. Wajahnya tampak lelah tapi damai. Ia berbicara pada Raka di lorong rumah sakit, jauh dari ruangan Nadia. Raka, kau sudah melewati banyak hal. Tapi ingat, semakin dekat kau pada Allah, semakin besar pula ujiannya. Jangan takut jika badai datang lagi. Karena itu bukan tanda Dia membencimu, tapi tanda Dia ingin kau tetap mendekat. Raka menatapnya, menahan haru. Aku sudah tak takut kehilangan, Ustadz. Yang kutakuti hanya satu, jika Allah menjauh dariku lagi. Ustadz Karim menepuk dadanya pelan. Selama kau menjaga niatmu, Dia tidak akan pernah jauh. Kadang manusia merasa ditinggalkan, padahal hanya ia yang berhenti berjalan. Malam itu, Raka duduk di kursi samping tempat tidur anaknya, memandangi wajah Nadia yang mulai tenang. Di luar, hujan kembali turun. Tapi kini, suara hujan itu bukan ancaman, melainkan pelukan.
Ia menatap ke langit dan berbisik lirih. Dulu aku menantang MU. Ya Allah. Kini aku hanya memohon satu hal. Jangan biarkan aku hidup tanpa arah MU lagi. Dan di tengah isak pelan yang menenangkan itu, ia menyadari sesuatu. Mungkin kekalahan bukan akhir, melainkan awal dari perjalanan menuju cinta sejati. Cinta pada sang pencipta yang dulu ia abaikan, tapi kini menjadi satu-satunya tempat ia pulang. Malam telah larut. Hujan turun pelan, seperti bisikan lembut dari langit. Di rumah sakit Nurker, lampu-lampu menyala redup di lorong panjang yang sepi. Bau antiseptik bercampur dengan aroma kopi dingin dari mesin penjaga malam. Di ruang operasi besar di lantai 2, sebuah cahaya putih masih terang. Di sanalah, kehidupan dan kematian sering beradu tanpa suara. Raka duduk di kursi tunggu di depan pintu operasi. Matanya sembab. Wajahnya pucat karena kelelahan. Sejak operasi pertama Nadia, kondisi putrinya membaik. Tapi kini penyakit komplikasi pasca operasi datang tiba-tiba. Dokter mengatakan butuh tindakan lanjutan malam ini juga. Waktu itu, semua rasa takut lama kembali membanjir. Ia menatap pintu ruang operasi yang tertutup rapat dengan lampu merah menyala di atasnya. Dan setiap detik terasa seperti pukulan di dadanya. Tiba-tiba langkah kaki terdengar dari arah belakang. Saat ia menoleh, sosok yang sudah begitu dikenalnya berdiri di sana. Ustadz Karim, mengenakan pakaian dokter lengkap. Raka terkejut. Ustadz, kenapa engkau di sini? Bukankah aku yang akan memimpin operasi malam ini? Potongnya dengan lembut. Tim lain sedang di luar kota. Kau percaya padaku, kan, nak? Raka tidak langsung menjawab. Air matanya menetes tanpa ia sadari. Aku percaya. Tapi, aku takut, Ustadz. Aku takut kehilangan dia. Aku sudah kehilangan segalanya. Aku tidak kuat jika Allah mengambilnya juga. Ustadz Karim menepuk bahunya pelan. Raka, kau tidak kehilangan apapun jika hatimu tetap dalam genggaman Allah. Kadang kita merasa kehilangan sesuatu. Padahal yang sebenarnya diambil hanyalah hal yang menghalangi kita dari kebaikan. Tapi kali ini, tenanglah. Serahkan semuanya padanya. Aku hanya perantara. Sebelum masuk, Ustadz Karim menunduk dan berbisik. Doakan dari luar. Nak, karena doa seorang ayah lebih cepat sampai dari jarak sejauh apapun. Pintu tertutup. Raka berdiri kaku di luar. Matanya terpaku pada lampu merah di atas pintu operasi. Hatinya berperang antara iman dan ketakutan. Ia menatap langit-langit, menengadahkan tangan. Ya Allah, aku sudah tidak punya apa-apa lagi selain Engkau. Kalau ini waktunya Kau uji lagi, beri aku kekuatan untuk menerimanya. Tapi jika masih ada kasih MU untuk hamba ini, tolong selamatkan anakku. Tangisnya pecah tanpa suara. Ia bersandar di dinding, tubuhnya gemetar. Setiap menit berjalan lambat. Perawat berlalu lalang. Tapi bagi Raka, waktu seolah berhenti. Hanya degup jantungnya yang terdengar, berpacu dengan doa yang tak henti-hentinya ia bisikan. Setelah 2 jam, lampu merah itu masih menyala. Perawat keluar sebentar untuk mengambil alat tambahan. Wajahnya tegang. Raka mendekat, tapi tidak berani bertanya. Ia tahu, di balik pintu itu, hidup putrinya tergantung pada keputusan Allah. Ia ingin masuk, ingin membantu, tapi yang bisa ia lakukan hanyalah berlutut, bersujud di lantai koridor dingin itu sambil berdoa. Beberapa menit kemudian, pintu ruang operasi terbuka sedikit. Ustadz Karim keluar sebentar, membuka masker, wajahnya lembab oleh keringat. Raka, katanya pelan, tekanan darahnya turun drastis. Kami butuh waktu. Raka menatapnya dengan panik. Apa yang bisa aku lakukan? Berdoalah. Tapi kali ini, jangan hanya untuk keselamatannya. Doakan agar kau bisa ikhlas atas semua ketetapan Allah. Kalimat itu menembus dada Raka seperti pedang tajam. Ikhlas? Bagaimana mungkin ia bisa ikhlas jika satu-satunya cahaya hidupnya hendak dipadamkan? Tapi tatapan Ustadz Karim tenang, dalam, dan penuh keyakinan. Raka pun perlahan menunduk, menempelkan keningnya di lantai dingin.
Air matanya jatuh membasahi ubin putih. Ia tak lagi meminta keselamatan, hanya kekuatan. Ya Allah, aku serahkan segalanya pada MU. Aku sadar, semua yang kuanggap milikku hanyalah titipan. Jika engkau ingin mengambilnya, aku rela. Tapi jika engkau masih izinkan aku memperbaiki segalanya, berilah aku kesempatan itu. Di dalam ruang operasi, Ustadz Karim bekerja tanpa henti. Suaranya pelan tapi tegas memberi instruksi pada timnya. Namun di sela-sela itu, bibirnya terus berzikir. Ya Rahman, Ya Rahim. Setiap kali jantung Nadia melemah, ia menatap monitor dengan mata berkaca, lalu berdoa dalam hati. Ya Allah, jangan uji dia lebih dari yang bisa ia tanggung. Kau tahu hamba MU ini sedang belajar bersujud. Waktu berjalan hingga dini hari. Lampu merah akhirnya padam. Pintu terbuka perlahan, dan Ustadz Karim keluar. Wajahnya tampak letih, tapi senyumnya kecil. Alhamdulillah, operasinya berhasil. Tapi dia harus banyak istirahat. Jangan biarkan ia stres atau sedih. Raka terisak, memeluknya tanpa bicara. Ia ingin berkata banyak hal, tentang terima kasih, tentang penyesalan, tentang keajaiban, tapi kata-katanya hilang tertelan air mata. Ustadz Karim menepuk punggungnya, menenangkan. Bersyukurlah, nak, bukan karena anakmu selamat, tapi karena kau akhirnya tahu bagaimana rasanya menyerahkan segalanya kepada Allah. Beberapa jam kemudian, Nadia dipindahkan ke ruang perawatan. Raka duduk di kursi di samping ranjangnya, menggenggam tangan putrinya yang kini hangat. Di wajahnya, tak ada lagi garis tegang. Hanya ketenangan dan rasa syukur yang begitu dalam. Sementara itu, Ustadz Karim berdiri di balik kaca, memandangi mereka berdua dengan mata yang berkaca. Di bibirnya, doa pelan mengalun. Ya Allah, Engkau telah lembut dalam menegur, halus dalam mendidik, dan penuh kasih dalam mengembalikan yang tersesat. Jadikan mereka hamba yang bersyukur. Ketika Raka menoleh, Ustadz Karim sudah tidak di sana. Hanya pantulan dirinya sendiri di kaca yang tersisa. Tapi dalam hati, ia tahu lelaki tua itu tidak benar-benar pergi. Ia hanya berpindah tempat untuk terus berdoa di sisi orang-orang yang sedang diuji. Raka memandang wajah putrinya yang tertidur, lalu menatap langit di luar jendela. Allah, aku mengerti sekarang. Semua kehilangan, semua luka, semua tangisan, hanyalah cara MU menuntunku pulang. Dan malam itu, di ruang operasi yang baru saja menyaksikan pertarungan antara nyawa dan takdir, Raka benar-benar bersujud dalam hati. Ia tahu kini, ujian terberat bukan saat kehilangan harta atau kuasa, tapi ketika diminta memilih antara cinta dan keikhlasan. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia memilih ikhlas, bukan karena pasrah, tapi karena percaya. Pagi di rumah sakit Nurker menyapa dengan sinar lembut yang menyelinap lewat jendela besar. Udara yang biasanya terasa dingin kini terasa hangat di dada Raka Aditya. Setelah malam panjang yang penuh doa dan air mata, ia duduk di samping ranjang putrinya, menggenggam tangan Nadia yang masih lemah tapi mulai menunjukkan senyum kecil di bibirnya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Raka tidak berpikir tentang angka, proyek, atau keuntungan. Yang ia pikirkan hanyalah satu hal, rasa syukur karena masih diberi waktu untuk memperbaiki semuanya. Suara langkah pelan terdengar di lorong. Raka menoleh dan melihat Ustadz Karim berdiri di ambang pintu, mengenakan pakaian putih sederhana, wajahnya teduh, dan tatapannya penuh kasih. Bagaimana kondisinya hari ini? Tanyanya lembut. Raka tersenyum kecil. Lebih baik, Ustadz. Dokter bilang keajaiban, tapi aku tahu ini bukan keajaiban. Ini kasih dari Allah. Ustadz Karim mengangguk pelan. Kau akhirnya belajar membaca tanda-tandanya. Raka menunduk. Aku malu. Ustadz, aku menghabiskan hidupku memuja diriku sendiri. Aku menyebut nama Allah hanya ketika marah, bukan ketika bersyukur. Aku menghina orang yang seharusnya mengingatkanku. Aku membangun istana dari kesombongan, dan hanya butuh satu tiupan kecil darinya untuk merobohkannya. Ustadz Karim menatapnya dalam. Kadang, nak, manusia baru mengenal tinggi karena ia dijatuhkan dulu.
Kau kehilangan segalanya agar tahu makna. Cukup. Dan kini, hatimu sudah kembali pada posisi yang benar. Di bawah, bersujud. Raka menghela napas panjang. Suaranya bergetar, hampir berbisik. Aku ingin menebus semuanya. Aku ingin hidupku kali ini berarti. Tapi, bagaimana caranya menebus dosa yang begitu besar? Ustadz Karim tersenyum, menepuk bahunya. Dosa sebesar apapun, jika disesali sungguh-sungguh, bisa berubah menjadi pahala. Allah mencintai hamba yang menyesal lebih dari hamba yang tak pernah berbuat salah tapi sombong. Kuncinya hanya satu, jangan ulangi, dan jadikan luka itu sumber kebaikan. Kata-kata itu menembus hati Raka. Ia menatap tangan tuanya sendiri, tangan yang dulu menandatangani banyak keputusan yang menyakiti orang. Aku pernah berpikir uang bisa menebus semuanya. Tapi sekarang aku tahu, hanya taubat yang bisa. Taubat bukan kata, jawab Ustadz Karim. Taubat adalah perjalanan. Ia dimulai dari air mata, lalu tumbuh menjadi perbuatan. Beberapa hari kemudian, Nadia diperbolehkan pulang. Rumah besar mereka sudah lama dijual. Jadi mereka tinggal sementara di rumah singgah milik Yayasan Nurtek. Meski sederhana, tempat itu terasa jauh lebih hidup. Setiap pagi, Raka membantu memasak bersama relawan, sementara Nadia membantu anak-anak yatim belajar membaca dan menulis. Suara tawa anak-anak menggema, mengisi ruang dengan kehangatan yang dulu tak pernah ia rasakan di rumah megahnya. Suatu sore, ketika matahari menurunkan cahayanya, Raka duduk di halaman masjid kecil yayasan itu. Ia menatap langit dengan pandangan kosong tapi damai. Ustadz Karim datang dan duduk di sampingnya tanpa berkata apa-apa. Mereka diam lama, hanya mendengar suara burung yang pulang ke sarang. Ustadz, kata Raka akhirnya. Aku kadang masih merasa takut. Takut kalau semua ini hanya sementara. Takut kalau hatiku kembali gelap seperti dulu. Takut itu baik, nak, jawabnya. Karena orang yang takut kehilangan cahaya akan terus menjaga lampu imannya. Tapi jangan biarkan takut membuatmu berhenti berjalan. Hati manusia itu lemah, tapi selama ia tahu arah sujudnya, Allah akan selalu menuntunnya pulang. Raka terdiam, menatap tanah di depannya. Ia teringat malam-malam ketika ia menangis sendirian di ruang kerja, menganggap dunia sudah berakhir. Tapi kini, ia tahu dunia baru saja dimulai. Dulu aku merasa jadi raja, katanya lirih. Kini aku hanya ingin jadi hamba. Ustadz Karim tersenyum, matanya menatap jauh ke arah senja. Dan justru disitulah letak kemuliaannya. Raja bisa jatuh kapan saja, tapi hamba yang tunduk tak akan pernah kehilangan arah. Sejak hari itu, Raka mulai mengubah dirinya sepenuhnya. Ia tidak lagi memakai jas mahal. Ia mengenakan pakaian sederhana seperti relawan lain. Ia membantu membersihkan toilet masjid, mengangkat beras ke truk bantuan, bahkan menyapu halaman setiap pagi. Orang-orang yang dulu mengenalnya sebagai CEO arogan kini melihat sosok yang berbeda. Pria yang matanya memancarkan ketenangan, bukan kesombongan. Suatu hari, salah satu mantan direktur perusahaannya datang ke yayasan. Ia tertegun melihat Raka tengah mengajar anak-anak kecil membaca. Pak Raka, Anda benar-benar berubah. Raka menatapnya sambil tersenyum. Aku tidak berubah. Aku hanya pulang ke tempat yang seharusnya. Namun, perubahan itu bukan tanpa air mata. Banyak malam ketika Raka masih menangis diam-diam, merasa hancur karena mengingat orang-orang yang ia rugikan dulu. Ia sering memandang wajah putrinya yang sedang tertidur dan berbisik. Andai waktu bisa kembali, aku ingin jadi ayah yang lebih baik. Setiap kali rasa bersalah itu datang, ia pergi ke masjid, duduk di pojok tempat Ustadz Karim biasa berzikir, dan memejamkan mata. Di sanalah ia merasa dekat, bukan hanya dengan Ustadz Karim, tapi juga dengan Allah yang dulu ia abaikan. Suatu malam, ia bermimpi. Dalam mimpinya, ia melihat dirinya berjalan di padang luas, sendirian. Angin bertiup lembut, dan dari kejauhan, ia melihat cahaya. Di tengah cahaya itu berdiri sosok lelaki tua berjubah putih. Wajahnya mirip Ustadz Karim. Lelaki itu tersenyum dan berkata, "Lihatlah,
Nak, kau sudah menemukan jalanmu. Tapi ingat, perjalanan ini belum selesai. Jangan berhenti pada tobat, lanjutkan dengan amal. Raka terbangun dengan air mata di pipinya. Ia bergegas mengambil wudhu dan sujud lama sekali. Di antara isak yang tertahan, ia berbisik pelan. Ya Allah, Engkau telah menggulingkanku agar aku belajar merunduk. Engkau menghancurkanku agar aku tahu bagaimana membangun kembali dengan iman. Terima kasih, karena kau tidak meninggalkanku. Ketika fajar menyingsing, Raka berdiri di teras masjid, menatap langit yang berwarna keemasan. Ia tahu hidupnya tak akan sama lagi. Ia telah melewati masa di mana kekuasaan menutup matanya. Kini ia hidup dengan pandangan yang terbuka, bukan pada dunia, tapi pada kebesaran Allah. Dan di tengah embusan angin pagi itu, Raka tersenyum untuk pertama kalinya tanpa beban, tanpa topeng, tanpa kesombongan. Senyum seorang hamba yang baru saja menemukan makna sejati dari kata tobat. Pagi itu terasa berbeda. Langit cerah, udara lembut berhembus, dan suara azan subuh menggema menembus hati setiap orang yang mendengarnya. Di halaman masjid kecil tempat Raka Aditya kini mengabdi, para jamaah baru saja selesai sholat berjamaah. Namun, ada yang ganjil pagi itu. Ustadz Karim tidak terlihat. Biasanya beliau selalu duduk di saf depan, menunggu semua jamaah selesai, lalu menyalami satu persatu dengan senyum hangat. Raka mencari ke sekeliling. Beberapa relawan berkata, mungkin beliau ke Yayasan Nurtek lebih awal. Tapi di dada Raka, entah kenapa, tumbuh kegelisahan yang tidak bisa dijelaskan. Seolah jiwanya tahu bahwa sesuatu sedang berubah. Ia berjalan ke ruang kecil di belakang masjid, tempat Ustadz Karim biasa berzikir sendiri. Di sana, sajadah masih tergelar, tasbih tergantung di paku dinding, dan segelas air masih tersisa setengah di meja kayu. Namun orangnya sudah tidak ada. Hanya secari kertas terselip di bawah mushaf terbuka. Dengan tangan gemetar, Raka mengambilnya dan membaca. Setiap jiwa akan kembali pada Tuhannya, tepat ketika waktunya tiba. Jangan tangisi kepergian seseorang yang menuntunmu pada Allah. Karena sesungguhnya, ia tidak pergi, ia hanya pulang lebih dulu. Raka menutup kertas itu perlahan. Nafasnya tersengal. Tidak, jangan sekarang, gumamnya. Ia berlari keluar, menuju halaman masjid, lalu ke Yayasan Nurtek. Tapi di sana pun tak ada siapapun yang melihat Ustadz Karim pagi itu. Hingga akhirnya, salah satu staf yayasan datang dengan wajah muram. Pak Raka, kami baru saja mendapat kabar. Ustadz Karim meninggal tadi malam, di rumah sakit Nurker. Beliau berpulang dengan tenang, setelah menunaikan sholat malam terakhirnya. Dunia terasa berhenti sejenak. Raka menatap langit yang masih berwarna lembayung muda, tapi seolah berubah menjadi kelabu di matanya. Ia jatuh berlutut, menutup wajahnya dengan kedua tangan. Air matanya mengalir tanpa bisa ditahan. Ustadz, kenapa tidak bilang apa-apa? Kenapa pergi tanpa berpamitan? Sore itu, pemakaman Ustadz Karim dihadiri oleh ratusan orang. Dari anak yatim, pedagang kecil, hingga tokoh besar yang dulu pernah dibantunya. Semua datang bukan karena kewajiban, tapi karena cinta. Raka berdiri di tepi liang lahat, tubuhnya bergetar. Ia menatap tanah merah yang perlahan menutup tubuh orang yang paling mengubah hidupnya. Setiap genggam tanah terasa berat, seolah yang ia kubur bukan hanya jasad seorang guru, tapi juga separuh dari dirinya. Setelah tahlil selesai, seorang lelaki tua mendekat. Ia mengenakan jas resmi dan membawa map coklat. Anda Raka Aditya? Tanyanya sopan. Raka mengangguk. Saya notaris keluarga. Ustadz Karim meninggalkan surat dan beberapa dokumen untuk Anda. Beliau sudah mempersiapkannya lama sekali. Raka menerima map itu dengan tangan gemetar. Ia membukanya di teras masjid saat senja mulai turun. Di dalamnya, ada beberapa dokumen resmi, surat wasiat, beberapa lembar akta pendirian Yayasan Nurtek, dan satu amplop putih kecil dengan tulisan tangan halus. Untuk Raka, anak yang dulu tersesat tapi akhirnya pulang. Dengan napas tertahan, Raka membuka amplop itu. Di dalamnya ada surat panjang.
Tulisan tangan Ustadz Karim masih sama. Rapi, tenang, tapi mengandung kedalaman yang sulit dijelaskan. Nak Raka, jika kau membaca ini, berarti aku sudah berpulang. Jangan bersedih, karena aku hanya menunaikan janji pada Tuhanku. Ingatkah kau pada ucapanmu dulu, saat berkata bahwa aku hanyalah pengemis yang tak tahu malu? Saat itu aku tersenyum, bukan karena sakit hati, tapi karena aku melihat di matamu bayangan ayahku sendiri. Raka menatap surat itu lekat-lekat. Matanya membesar. Ayah? Ia membaca lanjutannya dengan jantung berdegup cepat. Aku adalah sahabat lama ayahmu, Raden Adi Pranata. Kami membangun perusahaan dari nol, berdampingan, dan berjanji saling menjaga keturunan masing-masing. Tapi ketika fitnah datang dan aku memilih mundur, ayahmu terus berjuang sendiri. Aku berhutang padanya, dan janji itu ingin kutepati padamu. Tangannya bergetar hebat. Air matanya jatuh membasahi tulisan tinta itu. Saat kau jatuh dalam kesombongan, aku datang bukan untuk membalas, tapi untuk menunaikan amanah sahabatku. Aku harus memastikan kau menemukan jalan pulang, bukan ke kejayaan dunia, tapi ke cahaya Allah. Raka tak mampu lagi membaca dengan suara keras. Ia menutup wajahnya, tubuhnya terguncang. Tapi surat itu belum selesai. Ia membacanya perlahan, di antara isak yang pecah. Dan tentang Nurtek, kau harus tahu, perusahaan itu berdiri dari dana yang pernah kau hibahkan dulu, tapi bukan untuk membuktikan kekayaanku atau kekalahanmu. Aku mendirikannya sebagai cermin, agar ketika kau melihatnya, kau sadar bahwa rezeki sejati bukan dari tangan manusia, melainkan dari Allah yang Maha Mengatur. Di akhir surat itu tertulis, aku tidak meninggalkan harta untukmu, Raka, tapi aku meninggalkan jejak. Lanjutkan perjuangan ini. Jadikan Nurtek bukan sekadar perusahaan amal, tapi rumah bagi orang-orang yang ingin belajar arti hidup. Dan satu hal terakhir, maafkan dirimu sendiri. Karena selama kau belum memaafkan dirimu, kau belum benar-benar pulang. Surat itu terjatuh dari tangannya. Raka memandang langit senja yang berubah jingga kemerahan. Warna yang dulu sering ia lihat dari balik kaca gedung tinggi, tapi baru kali ini terasa begitu indah. Ia menengadahkan tangan. Suaranya serak namun penuh keyakinan. Ya Allah, aku tidak akan mengejar dunia lagi. Aku akan meneruskan langkahnya. Aku akan jaga setiap amanah yang ia tinggalkan. Dan aku memaafkan diriku, seperti engkau memaafkanku. Angin berhembus lembut, menggoyang pepohonan di sekitar masjid. Selembar daun jatuh dan menempel di dada Raka. Di ujung daun itu, ada sisa tulisan tinta dari surat yang terbelah dua. Kesombonganmu dulu adalah jalan untuk menemukan kerendahan hati. Raka menggenggam daun itu erat, lalu menatap pusara Ustadz Karim yang mulai tenang di bawah bayangan senja. Terima kasih, Ustadz. Atau mungkin lebih tepat, terima kasih, sahabat ayahku, guru imanku, penyelamat jiwaku. Aku tak akan sia-siakan pelajaranmu. Ia berdiri lama di sana, sampai adzan maghrib memanggilnya pulang. Ketika suaranya menggema di udara, Raka menunduk dan tersenyum. Dalam sujudnya malam itu, ia merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan seumur hidupnya. Rasa damai yang benar-benar dalam. Dan di antara gemuruh hatinya, satu kalimat terucap lirih. Kini aku tahu, Allah tidak pernah menjauh. Akulah yang terlalu lama menutup pintu. Malam menelan hari, tapi di hati Raka, cahaya itu kini abadi.